Salam, selamat pagi, selamat hari Jumat, salam sehat. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita puji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 539. Ku nantikan Kau Tuhanku. Ku nantikan Kau Tuhanku, aku merindukanmu. Datanglah Engkau Tuhanku, memenuhi janjimu dengan suara sorak-sorak. Umatmu menantikan, datanglah segera ya Tuhan. Amin, datanglah segera. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang membangunkan kami dari tidur kami, memberikan nafas kehidupan, memberikan kesehatan. Bapa di sorga, sebelum kami beraktivitas, kami hendak membaca firman-Mu. Urapi berkati kami Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Wahyu 15 ayat 4. Demikian. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian. Dalam bahasa Batak dikatakan, tungi semana so makabiari huale Tuhan, dohot pasangapon guarmu, ay sasada hurun nabadia, ay na Roma saluh bangso marsob batu julom, ay nunga gabi patar akka panghummu na tiguri, ido sahana. Martua ruaka na tumangihon hatani dibata jala naupyoksa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sabda Tuhan untuk pagi ini sungguh ini merupakan ilham kepada para nabi yang beribu tahun yang lalu sudah dinubuatkan. Apa kira-kira yang bisa kita ambil secara harfiah dari pembacaan kita? Karena hanya Tuhan saja yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum tadi kita membuat suatu topik, di dalam firman Tuhan ini ada pertanyaan. Dua pertanyaan yang bisa dijawab. Apa pertanyaan itu? Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab hanya Tuhan saja yang kudus. Tentu jawabnya apa jawabnya? Jawabnya, semua bangsa akan datang karena takut kehilangan berkat Tuhan. Jawaban yang kedua, semua bangsa akan memuji dan memuliakan Tuhan atau sujud. Mengapa manusia takut? Mengapa manusia harus sujud? Jawabnya, karena hanya Tuhan yang kudus. Manusia setinggi apa, sebaik apa, serajin apapun beribadah, tidak
ada yang seperti Tuhan. Dia kudus. Pasti ada celahnya, ada kekurangannya, ada ketidaksempurnaannya. Hanya Tuhan yang kudus, hanya Tuhan yang sempurna. Kalau manusia, tidak ada seorang pun di bumi ini yang sempurna. Oleh sebab itu, Tuhan yang kita sembah, mari kita sujud kepadanya karena Dia kudus, Dia sempurna. Tuhan yang sempurna yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada duanya. Kalau pada zaman dahulu ada membuat patung, membuat berhala, membuat ini, itu adalah salah dan sudah jelas diperintahkan oleh Tuhan pada hukum Tauratnya. Itu harus dihilangkan. Oleh sebab Tuhan yang harus dimuliakan karena Tuhan sajalah yang kudus. Kalau para penginjil, kalau para nabi atau disebut panurirang, tidak akan sekudus Tuhan. Kalaupun perangainya baik, adalah menyampaikan, memberitakan Injil keselamatan, tetapi yang membuat keselamatan itu adalah Tuhan Allah Bapa di sorga mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, menggantikan pribadinya untuk menanggung dosa manusia. Karena dosa manusia itu harus digantikan, tidak dibayar, tetapi harus digantikan. Siapa yang menggantikannya adalah Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya Tuhan menjelma melalui kehadirannya oleh Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, supaya menjadi manusia. Lalu manusia itu menderita, tapi juga dalam kapasitasnya seperti, dan dia adalah Tuhan yang 100%. Karena dosa manusia itu harus dibayar dengan kematian, maka Tuhan itulah yang menderita, mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Itulah hak prerogatif Tuhan, supaya manusia itu ditebusnya. Maka karena Tuhan menebus dosa manusia, menghapus dosa manusia supaya manusia itu memperoleh hidup yang kekal, maka semua manusia yang ada di bumi ini kelak akan datang dan sujud menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, kita persiapkan hati dan perbuatan kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Maranatha. Jika kita sudah bersiap, kapan saja pun Tuhan datang, maka kita menjadi milik Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas sabdamu di pagi yang indah ini. Pada hari Jumat ini Tuhan, kami bermohon kepadamu, berkatilah kami senantiasa, jauhkan mara bahaya dari kami Tuhan. Jauhkan juga virus corona COVID-19. Jauhkan bibit penyakit. Jika ada di dalam tubuh kami Tuhan sakit penyakit, tolong Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur darah-Mu, sehingga kami betul-betul sehat melakukan aktivitas kami. Kami sehat memuji memuliakan Tuhan. Kami butuh untuk berkat yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Berikanlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bermohon Tuhan, berikan
dengan kehendak Tuhan, sehingga kami memperolehnya dengan sukacita. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada mendengar YouTube ini, mendengar berita ini, boleh di-like dan mohon di-share atau bantulah supaya orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita juga bisa mendengar walaupun sangat sederhana, dan sekaligus juga di-subscribe karena itu salah satu permintaan dari YouTube. Mari kita share, mari kita renungkan, karena pembacaan ini hanya sederhana dan manual oleh Sintua Dr. Maruluk Hutagaul MPD, gelar Opung Partuko Bosi. Horas, 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 salam sehat.